Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Ya. Selama saya absen, minta tolong kepada Santa di yang makan ya. Saya sendiri Pak. Ya, sama temannya ya Pak. Sekarang. Ya. Vito. Ya. Alfa. Ya. Yeye. Ada Pak. Ya. Santo. Hadir. Santa. Hadir. Hadi. Masuk Pak. Kenapa Hadi udah masuk? Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada Pak. Ada. Bisa. Siap. Terima kasih. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin tahu bagaimana semangat kalian pagi ini ya. Ya. Kalau Bapak bilang apa kabar, kalian biasanya jawab apa? Baik. Ya, baik. Itu diganti ya untuk meningkatkan semangat kalian. Kalau Bapak bilang apa kabar, alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Yes, gitu ya. Ya. Sama-sama ya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah siap. Kok semuanya bingung ya? Ya, bingung Pak. Ya, jawabannya gini kalau Bapak ngomong apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Yes, gitu ya. Sama gini tangannya biar semangat ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat biasa. Siap belajar. Yes. Sip. Ya, dibuka buku PAI-nya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab 8. Ya, bab 8 kita akan belajar tentang hormati itu mudah, menghormati itu indah ya. Dalam pembahasan di bab 8 ini kita akan membahas 3 poin materi. Yang pertama adalah perilaku empati, yang kedua adalah menghormati orang tua, yang ketiga adalah menghormati guru. Ya, langsung saja kita membahas tentang materi yang pertama, yaitu perilaku empati. Apa sih perilaku empati itu? Ada yang tahu? Empati itu apa? Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Ya, bagus, tepuk tangan itu. Yeay. Ada lagi yang tahu empati itu apa? Mungkin dari yang lain selain Yeay. Tidak tahu ya? Nah, jadi empati itu secara bahasa merupakan sikap peduli terhadap seseorang, atau bisa dikatakan sebagai sikap kasihan kepada orang lain ketika orang lain mendapatkan sebuah masalah atau musibah. Secara istilah, empati itu merupakan sikap seseorang yang dapat merasakan kondisi dan keadaan yang dialami oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah dapat merasakan kondisi dan keadaan yang dialami oleh orang lain. Nah, ketika seumpama Santo sedang sakit, kemudian Santa melihat Santo kasihan, merasa iba atau sang peduli dengan Santo. Jadi
seakan-akan Santa itu juga merasakan sakit yang dialami oleh Santo. Nah, dari rasa peduli itu kemudian muncul tindakan dari Santa, yaitu membantu Santo ketika Santo membutuhkan sesuatu, Santa membantu Santo. Nah, perilaku empati ini merupakan perilaku yang dianjurkan oleh Allah dan merupakan perilaku yang diwajibkan bagi setiap umat Muslim, yang mana hal itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8. Nah, saya ingin tahu, coba Santo baca surat An-Nisa ayat 8. Artinya, Dan apabila suatu pembagian beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikan mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. nah, jadi di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan tadi ketika kita melihat kerabat kita, anak yatim piatu, kemudian orang fakir miskin, kita tidak boleh acik-acik kepada mereka. Kita harus peka dan kita juga harus merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, seperti kalau kita melihat fakir miskin, otomatis fakir miskin itu kan merasa bahwa dirinya terkadang kekurangan dalam kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus peduli kepada mereka dan kita harus bisa membantu mereka semampu kita agar kita bisa juga mereka bisa juga merasakan bahagia seperti apa yang kita alami. Kemudian ada hadis yang terkait dengan sikap empati ini, yaitu An-Nabi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minina lil mu'minin kabunyani yasuddu ba'duhu ba'do. Artinya dari Abi Musa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain sebagai satu bangunan yang bagiannya saling mengkokohkan. Nah, maksudnya hadis ini terkait dengan sikap empati. Jadi setiap muslim itu dianjurkan oleh Allah untuk memiliki sikap empati. Nah, agar seorang muslim itu peduli terhadap sesamanya. Ketika seorang muslim tersebut melihat orang muslim lainnya itu merasa kesusahan, sikap kepedulian itu diwujudkan dalam hal kita membantu mereka, kita mensupport mereka, kita saling menyemangati mereka, sehingga mereka akan merasa bahwa dirinya itu juga istilahnya dipedulikan oleh orang muslim lainnya, sehingga orang yang merasa kesusahan, mereka akan merasa bahwa dirinya bisa keluar dari kesusahan mereka. Mereka akan merasa bahwa dirinya bisa merasakan bahagia sama oleh orang-orang yang oleh kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang lain. Nah, kemudian sikap empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam hal yang pertama itu dibaca itu Peka terhadap perasaan orang lain. Nah, ketika seseorang memiliki perilaku empati, mereka mewujudkannya dalam hal peka terhadap perasaan orang lain. Mereka merasa dirinya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang lain merasa kesusahan, kita sebagai umat muslim juga merasakan apa yang dialami oleh mereka. Hal ini menjadikan seorang muslim yang memiliki sikap empati tersebut tidak memiliki rasa egois, memiliki rasa tidak acut-acut terhadap orang lain, sehingga hal ini baik bagi setiap umat muslim agar mereka memiliki kepedulian kepada orang muslim lainnya yang mengalami kesusahan. Yang kedua, Alfa dibaca Alfa. Membayangkan seandainya aku jadi dia. Nah, yang kedua adalah membayangkan seandainya aku jadi dia. Nah, kita memiliki dengan rasa empati, kita membayangkan seandainya aku jadi dia, sama seorang tukang becak yang kesehariannya sangat dalam bekerja mereka berpeluh-peluh gitu ya. Nah, itu mereka tetap semangat. Meskipun mereka kesusahan, mereka tetap semangat. Nah, kita sebagai seorang muslim yang memiliki perilaku empati, kita harus bisa
membayangkan seandainya aku jadi bapak itu bagaimana ya. Jadi hal ini berfungsi pada diri kita agar diri kita bisa selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang dimiliki oleh kita, bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan hari ini. Yang ketiga, dibaca Berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, maksudnya berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, ini kita berlatih ketika kita merasa iba kepada orang lain yang kesusahan, otomatis kita akan membantunya semampu kita. Nah, ini sikap empati ini diwujudkan dalam keseharian, berlatih untuk mengorbankan milik sendiri. Nah, ini kita berlatih untuk memberikan apapun yang kita miliki untuk membantu mereka. Dan di sini diajarkan bahwa kita itu harus ikhlas, gitu ya. Yang keempat adalah Santo, membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Nah, wujud kepedulian kita terhadap orang lain yang kesusahan, otomatis kita akan mensupport mereka, otomatis kita akan menyemangati mereka, dan kita saling berbagi kebahagiaan. Dan dengan saling berbagi kebahagiaan tersebut, orang tersebut akan merasa bahwa dirinya juga akan merasakan bagaimana bahagia yang dialami oleh kita. Mungkin materi sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Santa. Apa manfaat perilaku empati di masyarakat? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Santa. Ya, manfaat perilaku empati di masyarakat ya. Sesuai dengan tadi yang Bapak jelaskan, bahwa empati itu merupakan sikap peduli, sikap merasa iba, merasa kasihan, yang mana hal itu diwujudkan dalam hal kita membantu orang lain. Nah, dalam lingkungan masyarakat, kita kan hidup tidak hanya sendiri ya. Di lingkungan rumah juga ada tangga, saudara, kerabat. Nah, ketika ada kerabat kita atau tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan, rasa empati ini muncul. Kita merasa bahwa bagaimana ya tetangga ini ketika mengalami kesusahan. Nah, kemudian kita memiliki keinginan untuk membantunya. Nah, ketika kita membantu saudara kita, membantu kerabat kita yang kesusahan, nah, hal ini bisa menjadikan tetangga kita itu merasa bahwa dirinya itu disupport oleh tetangganya, sehingga ini akan mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim. Begitu. Apa bisa dipahami, Santa? Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk materi yang kedua ialah menghormati orang tua. Apa sih orang tua itu? Ada yang tahu? Orang tua itu siapa sih orang tua itu? Ya, ada yang tahu siapa orang tua itu? Orang yang dekat dengan kamu sejak lahir. Ya, bisa. Orang tua itu merupakan orang yang dekat dengan kita sejak lahir. Ada yang lain? Siapa orang tua itu? Tidak tahu ya? Jadi orang tua itu merupakan istilahnya orang yang melahirkan kita lah, seperti ibu. Kemudian orang yang membesarkan kita dan membiayai kehidupan kita, seperti ayah. Nah, orang tua itu merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita bisa sampai saat ini, kayak Santa bisa sampai sekolah di SMP 109 ini dengan baik ini, Santa itu berkat jasa orang tua. Yeye bisa bermain sepak bola sampai ke Malang, itu berkat jasa orang tua. Karena orang tua yang membesarkan Yeye, orang tua yang membiayai biaya sekolah Santa. Nah, oleh karena itu, karena jasa orang tua yang sangat maksimal kepada kita wajib menghormati orang tua. Ya, wajib menghormati orang tua, wajib patuh kepada orang tua. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Karena itu wujud rasa terima kasih kita
sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, perintah menghormati orang tua itu merupakan wajib. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Santa silakan dibaca suratnya, surat Al-Baqarah ayat 83. Ini catat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna minka qawlan Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, karena kamu menyembah selain Allah dan berbuat mereka kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pemakan. ya tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu ditekankan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kalimat wabil walidaini ihsana. Jadi ini artinya kita harus dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, hal ini kita diwajibkan berbuat baik kepada orang tua. Seperti perintah Allah tadi itu, janganlah menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu merupakan perintah wajib, perintah yang diwajibkan oleh Allah. Nah, sehingga hal ini menekankan kita sebagai anak itu wajib berbuat baik kepada orang tua. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, segala keinginan kita, rezeki kita itu akan dilancarkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Karena hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi ridhoi Rabbi waridhoi walidayni. Ridho Allah itu tergantung bagaimana ridho orang tua. Ya. Ridho Allah itu tergantung bagaimana ridho kedua orang tua. Jadi, ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah itu akan membalasnya dengan kebaikan pula. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian orang tua ridho terhadap apapun yang kita lakukan, maka Allah akan mempermudah apapun yang kita lakukan. Karena kita sudah berbuat baik kepada orang tua dan diridhoi oleh kedua orang tua. Nah, kemudian wujud perilaku hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diwujudkan ketika orang tua masih hidup. Kita wajib memperlakukan keduanya dengan sopan. Ketika kita berbicara dengan orang tua, kita menggunakan bahasa yang lemah lembut. Jangan malah ketika berbicara kepada orang tua itu seakan-akan kita berbicara dengan teman sendiri. Itu dibedakan ya. Kemudian yang kedua adalah membantu pekerjaan orang tua. Mungkin kalau kalian selama masih SMP kelas 1 ini tidak bisa lah memberi uang kepada orang tua ya. Ya Bu ya. Ya. Nah, itu. Jadi setidaknya kita membantu pekerjaan orang tua. Itu seperti ketika orang tua rumahnya kotor. Nah, itu kita sebagai seorang anak kita harus membantu pekerjaan rumah. Minimal membantu pekerjaan rumah lah, seperti menyapu rumah, mencuci baju sendiri, seperti itu. Kemudian membahagiakan keduanya. Kita sebagai anak wajib membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, meskipun seumpama, bagaimana cara membahagiakannya?
kalau saya masih kecil seperti ini. Nah, setidaknya kamu itu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, meraih prestasi, itu kamu dapat membanggakan kedua orang tua, sehingga kamu bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, ketika mungkin kamu berpikiran, saya tidak bisa membahagiakan orang tua, Pak. Saya loh goblok, gitu kan ya? Saya loh gak punya skill apa, Pak. Nah, setidaknya kalian kalaupun tidak bisa membahagiakan kedua orang tua, setidaknya kalian tidak mengecewakan kedua orang tua tersebut. Setidaknya kalian tidak mengecewakan, kalian tidak nakal lah, istilahnya seperti itu. Kemudian kewajiban menghormati orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan keduanya. Seumpama orang tua kalian seperti ayah, ibu kalian sudah meninggal ya, kita wajib mendoakannya. Ada yang tahu gimana doa mendoakan kedua orang tua? Biasanya kalau kalian ngaji kan diajari kalau setelah sholat. Ada yang tahu? Santa tahu? Oh gitu ya? Tahu gitu? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu merupakan doa meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan orang tua kita ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu merupakan doa kita dalam mendoakan orang tua agar orang tua selalu diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, mengapa kita wajib mendoakan orang tua di saat orang tua sudah meninggal? Karena ketika orang yang sudah meninggal itu yang dibawa hanyalah 3. Yang pertama, alat sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh-solehah. Dan wujud rasa terima kasih kita selama kita dibesarkan oleh orang tua, selama orang tua itu masih hidup, kemudian orang tua itu meninggal, kita harus mendoakannya, karena kita itu merupakan harapan dari orang tua. Setidaknya kita mendoakan orang tua itu, kita bisa menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada orang tua. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim yang dahulu dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, ketika orang tua kalian sudah meninggal, dulu-dulunya sebelum orang tua kalian meninggal, mereka kan silaturahim kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Nah, kita sebagai anak harus tetap menjalin silaturahim kepada yang dulunya disilaturahimi oleh orang tua kalian. Yang keempat adalah menjaga nama baik kedua orang tua. Nah, menjaga nama baik kedua orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, kita harus bisa menjaga nama baik kedua orang tua. Seumpama ketika orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita nakal, otomatis orang akan berpikiran bahwa orang tuanya tidak baik pendidikannya. Karena ada istilah mengatakan buah jati tidak jauh dari pohonnya. Jadi sikap anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Ketika kita berbuat baik setelah orang tua kita meninggal, maka orang-orang akan berpersepsi bahwa orang tua kita itu baik mendidik kita, sudah benar mendidik kita. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, gitu. bagaimana cara kita menolak nasihat orang tua yang jelek Pak? Oh iya. Ketika kita dinasihati oleh orang tua ya, mungkin orang tua menasihati kita bukan karena orang tua itu cerewet ya. Kan biasanya kamu mandi sudah sore. Itu bukan karena orang tua kita cerewet, itu karena orang tua kita itu peduli sama kita ya. Nah, bagaimana ketika kita menolak nasihat orang tua yang jelek? Nah, pasti orang tua itu tidak akan menasihati kita dalam hal keburukan ya. Pasti orang tua itu menasihati kita
menjadi orang yang baik. Nah, ketika seandainya ada orang tua yang menasihati kita dalam hal keburukan, sama tuh boleh berbohong tuh, asalkan santun gitu. Nah, kita sama itu menyeleweng, semua itu sudah masuk dalam hal keburukan. Kita boleh menolak nasihat tersebut karena nasihat itu buruk, tapi dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar. Karena kita harus berperilaku sopan kepada kedua orang tua. Apa bisa dipahami gitu? Ya, terima kasih. Kemudian untuk materi yang ketiga, menghormati guru. Ya, siapa guru itu? Ada yang tahu siapa itu guru? Ya, Tata. Guru adalah orang yang membimbing kita ya. Yang lain mungkin siapa guru itu? Orang yang berjasa. Ya, guru adalah orang yang berjasa kepada kita. Orang yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Orang yang memberikan kita ilmu. Nah, guru itu merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Nah, istilah guru ini tidak hanya diistilahkan untuk guru kita di sekolah saja, tapi juga ada ketika mungkin kamu ngaji di musola, ustadz itu merupakan juga gurumu. Kemudian guru les itu juga gurumu. Jadi kamu wajib menghormati guru itu, karena guru itu orang yang berjasa dalam kehidupan kita, membimbing kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian guru itu menyampaikan ilmu. Nah, guru ini merupakan orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu oleh Allah itu derajatnya ditinggikan. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, artinya apa? Dibaca artinya apa? Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi guru itu merupakan orang yang mulia di hadapan Allah. Karena orang yang berilmu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Sehingga sebagai seorang muslim, apalagi kita masih sekolah, kita wajib menghormati guru. Karena itu bentuk bagaimana kita bisa seperti yang dikatakan dalam firman Allah tadi, Allah akan meningkatkan derajat. Itu Allah juga memuliakan orang yang berilmu seperti guru. Nah, kita menghormati guru itu, kita juga bisa memuliakan guru tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, wujud rasa hormat kita kepada guru dapat ditunjukkan yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu. Mungkin kalian kalau di sekolah mau masuk gerbang ketemu Pak Guru, Waalaikumsalam. Tapi kalau di jalan kamu ketemu Pak Guru, disapa juga, Assalamualaikum Pak, gitu ya. Jangan malah Pak, halo, yang gitu, itu kurang baik ya. Ya itu. Yang kedua adalah rendah hati dan sopan. Rendah hati, sopan dan menghargai. Ketika kita bertemu dengan guru, kita harus sopan kepada guru tersebut. Kita harus berbicara menggunakan bahasa yang santun, ya bersalaman. Kalau bersalaman yang baik, jangan malah taruh di sini. Sampai itu kemudian menghargai setiap apa yang seumpama guru menerangkan di kelas, kita menghargai. Jangan malah kayak zaman sekarang kan kalau ada gurunya mengajar di kelas di belakang sana tidur gitu kan ya, main Mobile Legends di belakang, main apa lagi? Ya main FF di belakang. Gurunya tidak dihiraukan. Itu merupakan sikap yang salah, bukan menghormati guru itu. Yang ketiga adalah melaksanakan nasihatnya. Nah, guru ini kan orang yang membimbing kita untuk agar kita menjadi orang yang baik.
otomatis guru akan menasihati kita. Kita sebagai seorang murid harus melaksanakan segala nasihatnya. Tidak hanya didengar saja, tapi juga dilaksanakan. Yang keempat adalah melaksanakan tugas dengan ikhlas. Ketika ada guru memberikan tugas PR gitu ya, kita harus mengerjakan dengan ikhlas. Jangan malah gurunya kalau bahasa sekarang dirasani. Ya, tiba. Iya, dihibur. Jangan gurunya malah dihibur. Bapak kita harus melaksanakan tugasnya dengan ikhlas agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita terima dari guru tersebut itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ini penjelasan tentang mengenai bab 8 tentang berkati itu mudah dan menghormati itu indah. Penjelasan Bapak sudah. Nah, Bapak ingin tahu seberapa paham kalian tentang materi ini. Nah, jadi Bapak akan melakukan permainan yang mana permainannya itu nanti yang kalah maju ke sini menerangkan sebisanya sepahumnya tentang ini. Tidak boleh lihat ini ya. Nah, permainannya gini. Saumpama nanti kita berhitung 1, 2, 3. Kalau kelipatan 3 itu tepuk tangan. Ya. Kelipatan 3 itu maksudnya apa saja kalau di matematika? Kelipatan 3, 6, 9, 12. Itu tepuk nanti ya. Ya tepuk ini wes. Ya. Berapa kali ya? Ya terserah saya nanti. Nah, tepuknya lah. Tepuknya 1 kali. Nanti kalau yang salah maju ke sini ya. Ya, langsung ya, konsentrasi. Kalau Bapak bilang konsentrasi dimulai gitu ya. Ya. Nanti ini testimoni saja dulu. Konsentrasi dimulai. 1, 2. Loh, kamu kok tepuk? Kalau 2 enggak tepuk. Oh, kita Maju. belum kan ini belum. Ya, testimoni dulu. Yang tiga itu harus tepuk. Iya. Ya, tepuk semua. Pokok kelipatan 3 itu harus tepuk. Kalau yang enggak tepuk itu salah, maju di sini ya. Ya, ini testimoni dulu ya. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 4. Kamu 3 itu tepuk. Kalau kelipatan 3 itu tepuk. Enggak usah ngomong ngomong 1, 2 kamu tepuk. 4, 5 kamu tepuk. Yang kelipatan 3. Iya, yang kelipatan 3 ya. Bukan semuanya. Bukan kelipatan 3. Ya, testimoni dulu ya. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Loh, kamu 3 dapat aja. Loh, enggak usah bilang namanya 3. Ya. Testimoni dulu, tak ada ini testimoninya ya. Tidak, testimoni dulu. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. 4, kamu 4. 3 juga satu. Wes sudah, ini langsung ya. Langsung ya ini. Ya. Nanti yang salah maju ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 4, 5. Kamu tepuk ya? Ya. Di sini dulu. Cari masa dulu satu lagi. Satu lagi ya? Ya. Yuk, konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Enggak, kamu hanya anu aja. Ya, kalian maju ya. Nanti perjanjiannya kalau salah jelaskan ini sepahamnya ya. Ya, kamu jelaskan. Sepahamnya sudah apa itu empati? Bagaimana kita menghormati orang dekat? Bagaimana kita menghormati? Singkat. Ya, ayo. Iya, Singkat pada jelas. ayo. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yaitu dengan sopan, Apa lagi? melaksanakan wasiatnya, Ya, terus.
Bangganya. Ya. Sudah. Ayo, ayo, siapa ini? Namanya siapa ini? Alfa. Keren ya ini. Ya. Ganteng ya. Aku Pacaran nih dah. Sudah, Pak. Oh sudah. Oh, yang bro, jangan dulu. Pacaran. Pacarnya anak kelas berapa nih? Oh, kakak kelas. Iya. Kok gaul? Pacaran sama kakak kelas. Ayo, Alfa. Ayo, gerakan Alfa. Mau yang Pada gaul, teman-teman gaul, boleh lihat ini Alfa. Ayo. Siapa aku kan sudah Alfa. Ya, ayo. Cara menghormati guru atau orang tua apa? Cara menghormati guru adalah Apa? mengerjakan tugas yang disuruh guru Kelas. dengan ikhlas. Terus. Lagi. Kalau masuk kelas, kamu gurunya ngapain? Ikum. Ya, ikum ya. Kalau bahasa Jawanya ikum ya. Ya, ikum. Ya, salam. Gimana? Ikum. Ya, oh ya, bagus. Ya sudah, tuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin cukup pembelajaran hari ini sampai di sini. Saya harap kalian tidak hanya mempelajari saja, tidak hanya paham saja tentang empati, kita peduli kepada sesama, menghormati orang tua, menghormati guru. Kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, agar kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang baik, orang yang berkepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Nah, mungkin cukup itu dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas pimpin doa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kalau pulang hati-hati ya. Ya. Jangan ngebut ya. Ya. Ya, mungkin itu dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Apabila ada kebaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.